Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee. Bersama ini saya Wiwit Susilawati dari SMP 1 Padang. Silakan, Bu Desi. Saya Desi Selasri dari SMP Pertiwi Padang. Dan saya Arif Hakim Iskandar dari SMK Negeri 9 Padang. Peran saya sebagai coach pada kegiatan kali ini. Selamat menyaksikan. Baik, pada praktek kali ini masalah yang dialami terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah, Bu Desi, yang dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah, sehingga pembelajarannya jadi monoton dan kurang bervariatif. Kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwit. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik sekali. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Arif, kabar juga sama dengan Pak Arif, baik. Sebelum kita melakukan coaching, saya sebagai observer, pada kegiatan awal ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak Arif. Iya Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Pak. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee nantinya ya Pak ya? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Terus jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coachee, diantaranya kemitraan ya Pak ya. Iya Ibu. Terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak Arif adalah kompetensi apa yang akan Bapak ingin kembangkan pada coaching kali ini, Pak Arif? Baik Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya selaku coach pada siang hari ini, ya potensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu yang pertama adalah presence Ibu, kehadiran penuh. Yang kedua, bagaimana saya bisa mendengarkan masalah dari coach saya secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka Ibu terhadap coach saya. Oh, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak capai pada coaching kali ini ya Pak ya. Iya Ibu. Selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik nih Pak dalam kegiatan observasi kali ini? Baik Ibu, sebenarnya kompetensi yang dikembangkan cukup banyak, namun tentunya kita akan memilih kompetensi yang sesuai dengan permasalahan dari coach kita. Terutama saya akan melihat kompetensi yang lebih spesifik yang saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan terbuka yang berbobot Ibu. Oh, begitu.
Berarti jadi ada 2 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik di sini ya Pak Arief. Ya, Yang betul, pertama Ibu. itu mendengarkan aktif ya Pak Arief. Ya. Kedua pertanyaan yang berbobot. Oh iya ya, bagus. Kemudian terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak Arief lihat dalam proses coaching kali ini. Oke, Ibu. Saya ingin menjadi coach yang bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Ibu. Bagus sekali ya Pak, Bapak ingin menemukan solusi dari permasalahan si Koci nantinya ya Pak ya. Baik, demikian dulu ya Pak Arief pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap Koci ya Pak Arief ya. Oke, terima kasih Bu Wiwit atas kesempatannya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik dalam kegiatan coach dan coaching kita pada siang hari ini. Iya, terima kasih Pak Arief. Silakan Pak Arief. Oke, baik Bu Desi. Coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arief. Bagaimana kabarnya Ibu? Baiklah, Pak Arief. Alhamdulillah sehat. Pak Arief, gimana tuh kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, Ibu senang sekali pada siang hari ini bisa berbicara sama Ibu sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin bahwasanya hari ini kita akan melakukan proses coaching di mana pada saat ini saya sebagai coach dan Ibu sebagai coachee ini pada ini. Siap Ibu, kita akan memulai kegiatan kita? Iya, Pak Arief. Nah, ini Pak Arief, Ya. banyak sebetulnya yang mau saya curhatin sama Pak Arief ya, Pak Arief ya. Tapi apa Arief ini punya waktu enggak untuk mendengarkan apa yang mau saya sampaikan kepada Pak Arief nanti? Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sepertinya waktu percakapan kita ini cukup relatif singkat kayaknya Ibu. Mudah-mudahan dalam kegiatan kita ini bisa menemukan hasil yang terbaik nih untuk Ibu. Mungkin kegiatan kita kali ini 15 sampai 20 menit untuk kita bisa berbincang-bincang, mengobrol, dan menemukan solusi dalam diskusi kita pada siang hari ini, Ibu. Terima kasih Pak Arief sudah menyediakan waktu bagi saya ya untuk menyampaikan apa ya permasalahan saya. Nah, gini ya Pak Arief ya, ini permasalahan saya ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah Pak. Karena saya ini kalau ngajar ya udah lama ya Pak ya, udah 25 tahun. Nah, selama 25 tahun saya ngajar itu Pak, dari saya perhatikan tuh dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang dilakukan oleh rekan saya. Mereka tuh menyampaikan pelajarannya itu masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita tahu bersama ya Pak, sekarang ini kan udah perkembangan zaman itu udah canggih dan teknologi pembelajarannya juga sudah semakin bervariasi. Nah, mereka itu pasti tetap saja mengandalkan metode konvensional. Padahal kalau saya lihat sejak saya mulai mengajar itu ya Pak ya, sudah banyak kurikulum yang dilewati, mulai dari kurikulum 94, kurikulum 2004, kurikulum 2006, kemudian kurikulum 2013. Nah, yang terbaru nih kurikulum Merdeka. Jadi kan udah banyak sekali itu ya Pak ya. Tapi saya perhatikan apapun kurikulumnya, cara mereka mengajar tuh tetap itu ke itu saja, yaitu ceramah ke ceramah saja. Kan tidak ada yang ingin mereka perbaharui dari cara mengajar mereka. Nah, ini jadi sehingga pembelajarannya itu jadi kurang bervariasi gitu, Pak. Baik Ibu, jadi kalau bisa saya garis bawahi permasalahan yang akan kita bahas kali ini berkaitan sama Ibu melihat bahwasanya rekan-rekan ini masih menggunakan pembelajaran yang kurang bervariasi, begitu ya Bu ya?
Iya Pak, betul Pak. Jadi mereka tuh masih apa ya Pak ya, kurang bervariatif gitu. Artinya masih mempertahankan gaya mengajar yang lama gitu Pak, yang konvensional, di mana guru itu memberikan ceramah kepada siswanya mengenai pembelajarannya. Jadi nanti siswa itu cuma mendengarkan, kemudian disuruh mencatat, bikin tugas. Jadi eh, sementara kan kita tahu kalau metode pembelajaran kita yang baru ini kan student center, bukan lagi teacher center. Jadi tentu di sini perlu sekali mode pembelajarannya itu diperbaharui juga metode pembelajarannya. Itu kan Pak? Ya, Bu, betul, Bu. Jadi dengan pembelajaran yang bervariatif, berarti bisa menjadikan pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan bagi siswanya dan lebih meningkat kualitas dalam siswanya untuk mengarah kepada masa depan. Nah, Ibu, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita ini, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Desi harapkan dalam pembicaraan kita ini? Eh, Sejujurnya ya Pak ya, yang saya harapkan dari percakapan saya ini, saya bisa mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, di mana guru-guru itu sudah mulai berubah cara mengajarnya, baik dalam hal penyampaian materi pembelajaran maupun dalam menggunakan metode dan media yang bervariasi. Itu harapan saya gitu Pak. Oke, baik Ibu. Jadi yang Ibu Desi harapkan yaitu bagaimana pembelajaran di sekolah Ibu menjadi perubahan betul-betul perubahan yang ke arahnya ke depan, bergerak bersama, maju bersama, dan perubahan yang signifikan menjadi sesuatu sekolah yang menjadi panutan atau percontohan seperti itu ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Desi lihat nih atau yang Bu Desi eh, ingin dapatkan? Gini ya Pak ya, saya tuh pingin adanya perubahan itu dalam hal penyampaian metodenya. Nah, jika sebelumnya guru itu misalnya memakai metode ceramah, nah saya berharap mereka itu menukarnya dengan metode diskusi, kemudian kalau diadakan diskusi kan siswa itu kan jadi aktif gitu Pak. Jadi keinginan kita untuk menciptakan student center itu akan tercapai. Kemudian untuk mode pembelajaran, nah tentu mode pembelajarannya kalau bisa tentu yang bervariatif, tidak yang itu saja, tapi mereka berusaha di setiap pertemuan itu mengganti-ganti model pembelajaran. Kemudian media pembelajarannya itu juga kalau bisa yang bervariatif. Kan sekarang ini banyak kita temukan ya Pak, baik di internet ataupun di media sosial lainnya, ada berbagai macam media media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan video, kita bisa menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes. Nah, di sini kan kita tidak apa ya Pak, tidak saja menggunakan buku sebagai apa kita ya sumber belajar kita. Nah, kita juga bisa mencari sumber belajar dari berbagai sumber, dari YouTube, dari bahan-bahan internet dan segala macamnya. Nah, kemudian sekarang ini kan guru juga sudah mulai ya Pak menggunakan slide presentasi PowerPoint. Tetapi mereka itu masih sekedar membuat sekedar apa aja ya presentasi PowerPoint aja. Namun begitu itu kan udah lumayan ya Pak ya. Tapi saya pinginnya mereka tuh tidak menggunakan PowerPoint aja, tapi mereka juga lebih bisa menyediakan media yang lebih bervariasi yang bisa meningkatkan keinginan anak untuk belajar aktif. Jadi mereka tidak lagi belajar itu nggak lagi suntuk atau apa ya nggak senang belajar, tapi mereka menjadi tertarik karena media yang kita buat tuh yang menarik mereka sesuai dengan minat mereka. Misalnya mereka yang suka dengan kegiatan olahraga, kita coba tampilkan media kita yang Ya. berhubungan dengan olahraga. Mereka yang suka dengan seni, kita bisa tampilkan yang berhubungan dengan seni. Gitu maksud saya Pak Arif. Ya Ibu, berarti dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode merupakan pembelajaran yang sangat bagus sekali, apalagi pada saat sekarang ini metode pembelajaran itu berkembangnya maju ke depan deras. Kalau diibaratkan arus sungai itu deras sekali sekarang teknik-teknik pembelajaran, ada yang namanya PJBL, menggunakan 6 sintak,
gitu ya Bu ya. Ada yang menggunakan alat media ajar. Kalau kita bisa mengenalnya dalam bahasa yang sekarang namanya TIPEK Bu, penerapannya. Jadi memanfaatkan teknologi dalam proses Ya, pembelajaran. Nah, ini benar sungguh Pak. mulia sekali nih yang Ibu harapkan sehingga ketika teman-teman Ibu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ini menjadi sesuatu yang berdampak sangat bagus sekali dalam meningkatkan kualitas dari peserta didik. Apalagi kita akan bersama-sama menjadikan generasi emas Indonesia tahun 2045 nanti. Nah, dari yang Ibu sampaikan bahwa tadi bahwa pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, berbagai model dan media ini bisa dikatakan ini adalah kondisi yang ideal ya Bu ya, yang berada pada levelnya itu kalau 0 sampai 10 itu pada level 10 ketika kita bisa menerapkan hal-hal yang berstandarnya standar nasional seperti yang kita inginkan bersama tadi. Nah, kira-kira nih Bu, di sekolah Bu Desi sekarang kira-kira sudah level berapa ya Bu di kualitas dalam pengajarannya itu? Ya, kalau saya pikir ya Pak ya, dari melihat kondisi guru-guru di sekolah, bagaimana cara mereka mengajar, yang sudah saya amati ya Pak, memang nggak semua guru-guru itu yang masih menggunakan metode ceramah, tapi masih ada yang sudah mulai mengajar dengan yang baru ya Pak ya. Saya pikir sekarang mungkin berada di level 6 lah Pak. Level 6 ya Bu ya, Hmm. kondisi saat sekarang ini. Hmm. Kira-kira di level berapa sih menurut Ibu kita sebagai guru penggerak ini dan calon yang bisa menggerakkan teman-teman ini kira-kira berapa level yang bisa kita tingkatkan agar adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi di sekolah Bu Desi. Ya, ya Pak. Kalau menurut saya mungkin level 8 ya Pak ya. Karena kalau untuk sampai level ideal itu kan susah ya Pak ya. Level 10 itu kan tinggi. Jadi di sini karena saya berpikir realistis saja gitu Pak. Jadi dari level 6 kita ingin naik ke level 8 kan cuman meningkatkan 2 level. Jadi secara realistis kalau sekadar 2 level kita naikkan, saya rasa itu bisa terjangkau dalam waktu dekat, Pak. Karena kalau kita jadikan 10 yang ideal banget itu saya rasa sangat sulit sekali untuk diwujudkan di sekolah saya gitu, Pak. Oke, baik Bu. Ini luar biasa sekali semangat yang mantap sebagai guru penggerak ini Ibu. Bahwasanya ketika Ibu yakin bahwasanya Ibu itu bisa, maka tentunya kita memerlukan usaha untuk yang kita lakukan. Karena ketika kita menginginkan sesuatu, kita mempunyai bakjanya. Bakjanya untuk kayak suatu meningkatkan eh, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Perlunya impian-impian. Nah, kira-kira nih Bu, usaha Hmm. apa sih yang ingin Ibu lakukan dalam menciptakan perubahannya sehingga terkejar step by step-nya dalam tahapan sehingga bisa kita mencapai level 8 dalam proses ini, Ibu. Iya. Baik Pak, saya sebetulnya nih masih memikirkan ya Pak ya, kira-kira apa ya rencana atau tindakan saya buat. Nah setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya jadi terbuka cakrawala saya Pak, karena salah satu tugas dari guru penggerak itu kan menggerakkan rekan sejawat. Nah jadi dengan mengikuti program guru penggerak ini, saya memiliki motivasi gitu Pak, agar saya bisa menggerakkan rekan-rekan saya di sekolah untuk bisa memberi pembelajaran yang lebih bervariasi, baik itu metode, media maupun materinya. Nah, jadi mungkin yang akan saya lakukan ya Pak, saya akan menjadi coach atau atau saya menjadi mentoring mungkin bagi
ataupun pendampingan individu pada teman saya yang rekan-rekan sejawat secara face to face gitu Pak. Jadi saya akan berusaha menjadi coach bagi mereka, saya berusaha untuk menjadi mentor bagi mereka, dan saya juga berusaha untuk mendampingi mereka agar mereka bisa mendapatkan ilmu bagaimana cara mengembangkan materi pembelajaran itu yang materi pembelajaran yang lebih bervariasi, bagaimana menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, dan bagaimana membuat metode pembelajaran yang bervariasi gitu ya Pak ya. Oke, baik Ibu. Ini suatu kondisi yang sangat mulia nih yang akan Ibu lakukan. Apalagi Ibu bisa menjadi seorang mentoring. Nah, nantinya Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Desi terapkan, biasanya teman sejawat Ibu, sehingga tercipta kondisi nyaman dan dalam penyampaiannya. Ya Pak. Yang apa ya Pak, yang mungkin saya lakukan yaitu mentoring Pak. Nah, namun bagaimanapun nanti saya juga akan mengkonsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop. Nah, tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media bervariatif. Karena kalau secara pribadi saya mungkin bisa memberikan pemahaman atau memberikan penjelasan kepada teman saya tentang pembelajaran menggunakan media berkreatif. Tapi menurut saya kalau dengan melakukan pelatihan atau workshop dengan mendatangkan mereka yang ahli, saya pikir teman saya tentu lebih apalagi ya Pak, lebih menguasai lagi media-media yang berkreatif tersebut, karena yang kita melakukannya dalam bentuk pelatihan dan workshop. Jadi di sana tuh mereka belajar betul dengan ahlinya. Jadi itu saya rasa itu lebih apalagi ya Pak, lebih berhasil lagi daripada sekadar memberikan mentoring kepada mereka. Kan Pak. Oke Ibu, berarti Bu Desi ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan ya Bu ya. Iya, Pak. Workshop, semacam kegiatannya workshop. Nah, ini rencana yang telah Ibu utarakan ini, kira-kira Bu Desi untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa secepatnya terrealisasikan, itu yang mana ya Bu ya, kira-kira menurut Ibu? Yang lebih cepat nih kita bergeraknya. Iya, Iya. Sepertinya itu mentoring Pak, atau jadi coach gitu Pak. Karena kalau itu kan saya langsung aja dengan teman saya untuk melakukan pembicaraan, melakukan bisa berbagi ide-ide, bisa berkolaborasi. Mungkin itu yang paling cepat. Nah, kalau untuk pelatihan dan workshop itu kan kita harus bikin proposalnya dulu Pak. Persiapannya harus matang, harus ada proposalnya, kapan waktu dilaksanakan, bagaimana biayanya, siapa narasumber yang kompeten, dan itu juga di samping itu juga kita mencari waktu yang pas gitu Pak, menyatukan antara waktu narasumber, kapan narasumbernya bisa, dan kemudian kapan sekolah bisa mengumpulkan guru-gurunya pada saat itu. Jadi saya pikir ya Pak ya, kalau untuk pelatihan dan workshop kita mungkin masih butuh waktu yang cukup lama. Kita harus mempersiapkannya secara matang sekali agar sukses acara pelatihan dan workshopnya. Sementara yang tidak butuh waktu yang lama dan persiapan matang ya kegiatan mentoring Pak, karena ketika saya ingin berbagi dengan teman, ingin berkolaborasi dengan teman, nah kita bisa langsung mengajak teman kita tersebut untuk melakukannya gitu Pak. oke, luar biasa sekali nih Ibu. Berarti Ibu kegiatan yang sangat bisa terlaksana cepat itu adalah kegiatan mentoring. Nah, kira-kira Ibu memerlukan support dari siapa nih Bu, yang supaya kegiatannya ini bisa terlaksana? Kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa dan bagaimana caranya Bu? Gini ya Pak ya, apapun kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, tentu yang support yang paling kita butuhkan tentu dari pimpinan sekolah kita, itu kepala sekolah. Tanpa bantuan dari tanpa support dari kepala sekolah, tentu kita tidak bisa melaksanakan rencana-rencana yang mau kita terapkan di sekolah.
Nah, di samping dukungan dari kepala sekolah, saya juga butuh dukungan dari teman-teman guru di sekolah yang ahli IT, Pak. Karena seperti yang saya katakan di atas tadi, nah contohnya kita mau menggunakan Quizizz. Nah, tentu kalau kita menggunakan Quizizz, tentu kita harus ahli di bidang IT. Nah, jadi kita bisa menjelaskan kepada rekan kita yang tidak bisa tersebut bagaimana cara penggunaan Quizizz. Nah, karena kita sekarang istilahnya kita ini sekarang sedang berada di zaman teknologi ya Pak, semuanya harus dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana media-media pembelajaran itu kita bikin separatif mungkin dengan memanfaatkan teknologi. Nah, di samping rekan-rekan guru yang bisa dengan IT, saya juga butuh guru-guru muda yang ahli bidang IT. Jadi bekerja sama dengan mereka, nanti kita bisa memberikan penjelasan bagaimana penggunaan media-media preparatif itu kepada rekan-rekan guru saya yang senior-senior yang tidak memahami atau belum memahami teknologi. Demikian Pak Arief. Oke, ini sangat luar biasa sekali nih Bu Desi kegiatannya. Ibu ingin berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, ingin memanfaatkan tenaga-tenaga ahli IT, rekan-rekan di sekolah yang ahli IT dalam mensatukan atau mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan yang akan berdampak bagi rekan-rekan lainnya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan ini bisa direalisasikan Bu mentornya ini? Insya Allah secepatnya ya Pak ya, mungkin minggu depan Insya Allah sudah bisa saya lakukan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan sekolah saya, nah dan mencoba untuk melakukan kita mentoring tersebut. Karena kegiatan ini kan harus ada dua belah pihak yang menjalin kerjasama ya Pak. Jadi tentu kita rembukan dulu bersama. Nah setelah fix baru kita lakukan kegiatan mentoring ini. Oke, bagus sekali ini Bu kegiatannya, luar biasa yang bisa Ibu lakukan. Nah, kira-kira Bu, dari percakapan kita ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Ya Pak ya, dari percakapan kita ini Pak, saya mendapat gambaran Pak, gimana caranya untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru muda di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Nah, ketika kita melakukan itu, tentu saya berharap guru-guru muda ini bisa menelurkan kemampuannya dalam bidang IT kepada guru-guru senior yang masih belum menguasai IT gitu Pak. Oke, alhamdulillah ya Bu Desi ya, sudah ada gambarannya nih, yang bagaimana menciptakan adanya gerakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nih kabarnya dari Bu Desi setelah melakukan mentoring nantinya untuk bagaimana perkembangan prosesnya dalam kegiatan-kegiatan yang akan Ibu lakukan dan hasilnya bagaimana. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana yang Ibu Desi ingin lakukan dalam kegiatan mentoring untuk meningkatkan pembelajaran guru yang bervariasi ini sehingga akan terwujud secepatnya dan guru-guru juga menerima pembelajarannya ini tentunya dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, teman seprofesi bisa menjadi berjalan dengan sangat baiknya. Ya, Pak. Terima kasih banyak ya Pak Arif ya sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesah saya tentang apa yang terjadi di sekolah saya dan mudah-mudahan nantinya saya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat dan saya bisa membuat perubahan di sekolah saya. Mudah-mudahan di sekolah saya guru-guru yang masih melaksanakan pembelajaran yang konvensional sudah bisa merubah pembelajarannya lebih bervariatif dengan mengikuti perkembangan teknologi. Oke, Ibu. Ya, Ibu. Sama-sama ya, Bu. Mungkin lain kali kalau Ibu ingin atau yang ingin diceritakan boleh langsung menghubungi saya, Bu. Saya senang sekali bisa hari ini bisa mengobrol sama Ibu, mengarahkan Ibu untuk mencapai kegiatan kegiatan diskusi kita sehingga masalah Ibu bisa teratasi.
Segitu saja Bu Desi. Mohon maaf ini kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwit. Terima kasih, Bu Wiwit. Ketemu kembali ya Pak Arief. Iya, Gimana? Ibu. Gimana kabarnya nih? Seperti biasa, Bu. Alhamdulillah baik. Tadi saya sudah melakukan coaching sama Bu Desi, Bu. Laporan nih, Bu. Oh iya, Sebelum iya, iya. penutupan, saya akan ya, seperti itu, Bu, kegiatannya, Ibu. Oke, oke, oke. Baik Pak Arief, tadi saya sudah mendengarkan juga tentang proses coaching yang Bapak lakukan terhadap Bu Desi. Itu sangat menarik sekali ya pembahasannya ya Pak Arief ya. Iya, Ibu. Terkait rekan-rekan Bu Desi yang masih cara mengajarnya masih belum berubah ya, pencapaian materi baik itu metode pembelajaran masih konvensional ya, sehingga kurang variatif. Nah, sebelum penutupan Pak Arief, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Arief nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang tadi Bapak sampaikan, Pak? Oke, baik Bu, terima kasih banyak Ibu. Pada saat coaching yang telah saya lakukan bersama Bu Desi tadi, saya telah melakukan coaching menggunakan alur Tirta, Bu. Dalam menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, melakukan rencana aksi, dan yang terakhir tentunya komitmen atau tanggung jawab coachingnya. Sehingga dengan alur tersebut, saya bisa mengenali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang dari permasalahan yang dia alami nih, Bu. Oh, begitu ya Pak Arief. Oke, Pak Arief, menurut saya sebagai observer nih Pak Arief yang telah mengamati jalan proses coaching yang tadi Bapak lakukan dengan Bu Desi, proses coaching yang Bapak lakukan sangat luar biasa bagusnya Pak Arief, karena di situ sudah terlihat sudah menggunakan alur Tirta Pak Arief, terus sudah nampak ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah terlihat di situ Pak Arief. Dan juga Pak Arief sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Desi, sehingga Bu Desi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak Arief ya. Dan juga coaching ini tadi sudah dilakukan, sudah sesuai dengan prinsip coachingnya Pak Arief. Dan juga saya juga melihat antara Pak Arief dan Bu Desi sudah terlihat keterbukaannya Pak Arief. Beliau sangat terbuka terhadap permasalahan yang dialaminya, sehingga Pak Arief bisa menggali permasalahan tersebut dan memberikan solusi terbaiknya ya Pak Arief. Nah, Pak Arief, pertanyaan terakhir Pak Arief, sebelum kita tutup nih ya Pak Arief ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Arief kembangkan ya berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan? Apa sih yang ingin Bapak Arief kembangkan? Ya Bu, terima kasih Bu. Sebenarnya ketika kita berbicara kompetensi, banyak kompetensi yang harus saya kembangkan. Namun pada saat ini, saya ingin kompetensi yang saya ingin lakukan itu yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alurnya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Seperti itu keinginan saya, Bu. Luar biasa sekali Pak Arief ya, Pak Arief. Hanya dengan memberikan solusi kepada Bu Desi, dan Bu Desi juga sangat merasa sangat senang sekali ya Pak Arief ya.
Ya Pak Arif, hanya itu yang dapat saya sampaikan Pak Arif. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Iya, Ibu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan dari awal sampai akhir tadi bermanfaat bagi kita bersama, baik itu saya sebagai observer, Bu Desi, dan juga Pak Ari. Semoga bermanfaatlah bagi kita semua apa yang sudah kita lakukan hari ini ya Pak Ari. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwit, terima kasih Bu Desi. Sampai jumpa lagi. Pak Ari, Bu Desi, sampai jumpa di lain waktu. Oke. Sama-sama.